Perkenalkan, nama saya Meng dari kelas 10 IPS 1 akan menjelaskan tentang materi sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dibedakan menjadi sumber benda atau artefak dan sumber tertulis atau tekstual. Yang pertama, sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan sejarah seperti candi dan patung. Sumber sejarah itu harus diteliti, dikaji, dianalisis, dan ditafsirkan dengan cermat oleh para ahli. Oleh karena itu, sejarawan harus mampu meneliti dan menganalisis sumber-sumber tersebut dengan cermat. Untuk mengungkap keadilitas sumber benda, diperlukan ilmu bantu seperti yang pertama, epigrafi adalah pengetahuan tentang cara membaca dan menganalisis tulisan kuno pada benda-benda peninggalan purbakala. Yang kedua, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan dan ketatanan kehidupan pada zaman prasara. Yang ketiga, ikonografi adalah ilmu yang mempelajari tentang arca-arca atau patung-patung kuno sejak zaman prasara ataupun sejarah. Yang keempat, numismatik adalah ilmu yang mempelajari tentang mata uang, asal-usul, teknik pembuatan, dan mitologi. Yang kelima, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah kuno. Yang keenam, paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia-manusia purba. Untuk mengetahui usia peninggalan dari masa lampau dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tipologi. Tipologi merupakan cara menentukan usia peninggalan budaya berdasarkan bentuk. Dari benda peninggalan tersebut, semakin sederhana bentuk peninggalan kebudayaannya, maka usianya semakin tua. Yang kedua, stratigrafi. Stratigrafi merupakan cara menentukan usia suatu benda peninggalan berdasarkan lapisan tanah. Semakin ke bawah lapisan tanah tempat penemuan benda peninggalan tersebut, maka semakin tua usianya. Yang ketiga, kimiawi. Kimiawi merupakan cara menentukan usia dari benda peninggalan budaya berdasarkan unsur-unsur kimia yang dikandung benda tersebut. Sumber sejarah yang berupa benda memerlukan cara penelitian yang berbeda dengan sumber tertulis dan sumber lisan. Hal tersebut disebabkan oleh sumber benda-benda dari masa lalu banyak yang ditemukan di dalam tanah. Kedua, sumber tertulis atau tekstual. Penggunaan sumber tertulis dalam penelitian sejarah sangat penting. Sumber tertulis memberikan informasi secara tertulis mengenai aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Berikut contoh sumber tertulis yang dapat dijadikan sumber penelitian sejarah. Yang pertama, laporan. Dalam sejarah, laporan dapat memberikan banyak informasi penting bagi sebuah penelitian. Yang kedua, surat. Surat merupakan dokumen berharga dalam penelitian sejarah. Surat dibagi menjadi surat pribadi dan surat resmi yang dikeluarkan sebuah lembaga. Contoh, surat resmi yang dikeluarkan sebuah lembaga adalah surat perintah 11 Maret Supratmah. Yang ketiga, surat kabar. Surat kabar biasanya memuat berita tentang peristiwa penting dalam masyarakat. Berita tersebut merupakan sumber berharga bagi sejarawan. Yang keempat,
Prasasti. Salah satu sumber tertulis tertua di Indonesia adalah prasasti. Prasasti sebagai sumber sejarah banyak memberi sumbangan keterangan. Yang kelima, kronik. Kronik merupakan suatu tulisan mengenai perjalanan seorang musallir. Kronik banyak ditemukan dalam sejarah dinasti-dinasti kerajaan Tiongkok seperti di kronik dinasti Tang. Yang keenam, babat. Babat merupakan karya tulis yang bercerita tentang pendirian sebuah kerajaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kerajaan. Babat digolongkan sebagai karya sastra sejarah karena di dalamnya menceritakan suatu peristiwa. Ketujuh, hidayat. Pada dasarnya hidayat sama dengan babat, hanya berbeda dalam penyebutannya. Hidayat lebih dikenal di Melayu, sedangkan babat dikenal di tanah Jawa, Mataram. Hidayat merupakan kesusastraan Melayu yang kebanyakan ceritanya bernuansa Islam. Menurut Sartono Kartodirjo, sumber tertulis dapat diverifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, autobiografi dapat memberikan data tentang faktor-faktor subjektif seperti nilai-nilai sosial, proses sosial, situasi sosial, dan perubahan sosial. Yang kedua, surat pribadi, catatan atau buku harian dan memoir. Yang ketiga, surat kabar, berguna untuk melengkapi dokumen-dokumen lain. Bahkan surat kabar merupakan dokumen inti untuk membantu penentuan tanggal dari sumber lain. Yang keempat, cerita roman. Pada dasarnya cerita roman tidak hanya merupakan karya ekspresi seorang pengarang, tetapi juga kadangkala terungkap data keadaan sosial dari periode tertentu. Misalnya surat Centini yang menggambarkan kehidupan sosial dari periode awal dan pada pertengahan Mataram Islam. Yang kelima, dokumen pemerintah. Biasa dalam dokumen ini dibuat keputusan-keputusan bercerita-cerita serta laporan-laporan pemerintah tentang peristiwa, laporan tahunan, data estetik, pernyataan pemerintah, dan lain-lain.